Lauh Mahfuz ya. Wadrib lahum masalan ashabul qarya. Oh udah ini. Belum, ambil belakang. Kan kami utus 2 orang, kemudian 3 orang, mereka berkata ini sekarang 15 qalu. Oh iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basarum misluna. Ma antum illa basarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Ini sudah juga nih. Ya, penduduk negeri yang telah diberikan azab oleh Allah, mereka menjawab, kamu ini adalah manusia biasa. Jadi maksudnya kamu itu adalah Rasul yang diutus itu manusia biasa seperti kami juga. Dan apa yang diturunkan oleh Yang Maha Pengasih itu segala sesuatunya, sungguhnya kamu juga adalah orang-orang yang pendusta juga. Jadi dia menuduh bahwa Rasul itu adalah orang-orang yang mengelabui dia juga. Nah inilah membalikkan fakta. Nah ini kejadian-kejadian yang seperti ini terjadi juga hari ini. Iya, pemerintahan Nah, itu kan. membalikkan fakta utusan dari Allah dikembalikan bahwa yang berdusta dia, tetapi dibalik lagi yang lurus itu dianggap berdusta, berbohong. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Mereka berkata, Tuhan kami lebih mengetahui sesungguhnya kami ini adalah utusan-utusan. Nah, yang berkata siapa? Adalah para nabi yang tadi. Ya diutus oleh Allah. Ya itulah, kami ini adalah utusan Allah. Wa ma alaina illal balagul mubin. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah dengan jelas. Jadi
kewajiban dari Nabi. nabi-nabi itu, dari utusan-utusan itu hanya menyampaikan perintah dengan jelas. Tidak ada lebih dari itu, hanya menyampaikan perintah Allah aja dengan jelas. Tidak bisa mengkondisikan orang itu harus ikut apa tidak, tetapi menyampaikan perintah itu dengan jelas. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tahtahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyerukan kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Siapa yang mengatakan mereka? Yang mengatakan kami adalah orang-orang yang membangkang tadi. Yang bersalah. Ya, dia mengatakan, sesungguhnya kami bernasib malang nih. Ya. Kalau nggak kamu dinasihatin. Kamu kalau kamu tidak berhenti ini menyampaikan ayat-ayat tadi, ya kan? Ya, tentu kami akan merajam kamu dengan azab yang pedih. Jadi dibilang bahwa kehadiran para rasul itu dianggap oleh mereka yang sesat itu adalah bernasib malang. Kalau kamu tidak berhenti nih menyampaikan ini, berita-berita ini kepada kami, pasti kamu akan diazab dengan azab yang pedih. Jadi disuruh berhenti gitu loh. Ya suruh berhenti siapa? Rasul itu, iya kan? Kalau kamu tidak berhenti, kami akan rajam kamu sampai ada azab yang pedih. Dia diancam gitu loh. Jadi diancam para rasul itu oleh orang-orang yang pada nenek moyangnya tadi, yang percaya pada nenek moyang. Paham? Qalu ta'irukum ma'akum la in zakirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Kalau dikasih tahu gitu ya, melanggar gitu. Jadi dijawab lagi oleh para utusan Allah tadi, kemalangan kamu itu, ya kan? Kemalangan kamu itu karena kamu sendiri, ya kan? Dan pasti kamu itu akan musrifun. Apa tuh terakhir? Apakah kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ya. Kamu sudah diberikan peringatan, kamu adalah melampaui batas. Jadi dia tidak mau mengindahkan perintah Allah melalui rasul-rasulnya, itu melampaui batas. Sudah diberikan peringatan, tidak ngerti juga, ya kan? Melampaui batas. Jadi perintah siapa yang sebenarnya yang dianut oleh orang-orang ini? Jadi perintah nenek moyangnya yang sesat tadi, gitu loh.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Dan datanglah dari ujung kota seseorang laki-laki dan bergegas. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Datanglah dari ujung kota, ya, dari seorang laki-laki. Madinah itu artinya kota, ya. Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Sudah ada yang datang, yang sudah mendapatkan perubahan yang tadi, kan. Ikutilah utusan-utusan itu. Apakah dia mau ikuti apa enggak? Tetapi sudah dihimbau untuk mengikuti utusan-utusan. Attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan ikutilah orang yang tidak meminta imbalan, ya kan, tidak minta upah kepada kamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau orang menyampaikan dakwahnya menerima imbalan, tidak sesuai, iya kan? Jadi kalau dikasih orang imbalan, upah itu adalah untuk hari itu, tetapi di akhirat dia tidak dapat lagi. Kenapa? Sudah dikasih imbalan, dia tidak minta imbalan. Jadi sebaiknya ditolak amplop-amplop yang dikasihkan oleh jamaah yang membutuhkan kajinya tadi, gitu loh. Jadi tidak perlu, dia tidak minta imbalan, itu nabi loh. Nah, kita aja bukan nabi aja nerima imbalan, kan salah. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya. Dan tidak ada alasan bagiku, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani, ya kan, untuk menyembah Allah, sebab akan dikembalikan juga kepada Allah. Jadi semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau orang menyembah yang lain, berarti itu salah. Tidak ada alasan lain. Oh, ini saya mengabdi ke sini, saya mengabdi ke sini, saya menyembah ini, saya minta persyaratan ini dan itu, tidak ada. Tidak ada persyaratan itu. Hanya mengabdinya kepada Allah saja. Nah, ini sebuah konsekuensi bagi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Konsekuensinya harus alasannya hanya menyembah Allah saja. Dia bekerja karena Allah, dia beribadah karena Allah. Karena Allah, kenapa karena Allah? Karena perintah Allah, bukan perintah yang lain. Nah, jadi karena perintah Allah. Puasa karena perintah Allah, beribadah karena perintah Allah. Jadi makanya kita berdoa, semoga ya sholat karena Allah, puasa karena Allah. Karenanya itu adalah karena perintahnya. Kenapa sholat? Karena perintah Allah.
Kenapa kamu puasa? Karena perintah Allah. Kenapa kamu jadi orang baik? Karena perintah Allah. Kalau kita jadi orang yang jahat, bukan perintah Allah, dia akan dapat siksa dari Allah. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridani rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Mengapa aku akan menyembah Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Jadi mengapa mereka mereka menyembah selain daripada Allah, ya kan? Sebab menyembah selain daripada Allah itu tidak ada guna, ya kan? Tidak berguna, ya kan? Kalau kan tadi di kalimat yang di atas itu semata-mata hanya karena menyembah Allah. Tetapi mengapa menyembah yang lain? Karena menyembah yang lain tidak ada gunanya, ya kan? Nah, tidak ada manfaatnya. Terus pasti dia akan mendapatkan azab, ya kan? Mendapatkan siksaan dari Allah. Menolong mereka tidak berguna sama sekali. Kalau ini melanggar. Ya. Dan semuanya itu tidak ada manfaatnya. Syafaat hukum tidak akan menyelamatkan dia. Tidak akan bisa mendapatkan syafaat, tidak akan bisa menyelamatkan kalau dia menyembah selain daripada Allah. Tapi kalau dia menyembahkan Allah, apa yang diminta pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau menyembah selain dari Allah, dia meminta kepada Allah, tak bisa. Kenapa? Tidak nyambung. Dia nyembah yang lain, mintanya kepada Allah. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku berbuat begitu pasti dalam keadaan kesesatan. Kenapa? Orang sesat itu adalah orang menyembah selain daripada Allah. Jadi orang yang tersesat itu adalah orang yang menyembah selain daripada Allah. Perintah Al-Quran itu yang disampaikan oleh Nabi itu hanya menyembah Allah. Jadi kalau orang-orang sesat menyembah selain daripada Allah. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanku, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Ya. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhanku, maka akan dengarkanlah pengakuanku. Kalau sudah beriman, dengarkan pengakuan. Kalau beriman ya ngakulah, ya kan? Kalau tidak beriman ngaku juga, gitu ya. Jadi kalau mengaku kita beriman kepada Allah, kita harus taat kepada perintah Allah itu. Kalau beriman kepada Allah, tidak taat kepada perintahnya, jangan ngaku-ngaku beriman, kan gitu masalahnya. Diladahulil jannata
masuklah ke dalam surga. Jika laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Dikatakan kepada laki-laki yang tadi ya, laki-laki tadi, masuklah ke dalam surga. Laki berkata, alangkah baiknya aku ngajak kaumku tadi, ya kan? Tetapi kaumnya tidak mau. Diajak untuk masuk Islam yang sebenarnya tidak mau dia. Diajak untuk nyembah Allah tidak mau. Jadi orang-orang yang tadi yang pilihan oleh Allah itu adalah orang-orang yang mendapatkan surga, ya kan? Karena dia taat dan patuh kepada aturan Allah tadi. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal muhramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang lebih dimuliakan. Dengan apa Tuhanku bisa memberikan mengampuniku, ya kan? Dan menjadikan aku menjadi orang yang mulia. Apa yang menyebabkannya? Dengan apa? Kalau dia mengikuti perintahnya kan? Nah, perintah beriman, beriman kepada bukan larangannya. Beriman kepada aturan-aturan Allah yang menyebabkan dia diampuni dosanya dan dia menjadi mulia, kan itu. Jadi kalau mau jadi orang diampuni dosanya dan dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah, ikutilah perintah Allah itu. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. 28. Dan setelah dia meninggal, bukan salah. 28 begitu. Wa ma anzalna, dan tidak kami turunkan kepada kaumku. Yang mana? Tadi 27. Ya, sekarang 28. Iya, 28 mau baca. Coba. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan sesuatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, ya. dan kami tidak perlu menurunkannya. Jadi setelah orang itu meninggal, ya, siapa yang meninggal? Orang-orang yang sesat tadi, ya kan? Kami tidak akan menurunkan lagi pasukan sesudahnya dari langit, dan kami tidak menurunkan lagi apa lagi terakhir? Kami tidak perlu menurunkannya. Ya, kami tidak menurunkannya, kata Allah. Jadi kalau orang itu sudah meninggal, tidak ada lagi pasukan kami. Pasukan itu siapa? Ya, malaikat itu kali ya. Ya, orang yang memberikan berita gembira tadi, para rasul tadi. Jadi kalau orang sudah mati, ya kan, akan diberikan lagi arahan, petunjuk, tidak bisa lagi, ya kan? Tidak ada yang bisa menolong. Kenapa? Dia sudah meninggal. Pasukan itu diturunkan kepada orang itu masih hidup. Orang yang lagi tersesat itu sebelum dia mati, diturunkanlah pasukan-pasukan Allah itu, tentara-tentara Allah itu adalah para nabi, para rasul itu tadi, yang membawa orang-orang saleh, yang menyampaikan kepadanya. Itu pasukan, bukan pasukan perang, tetapi adalah pasukan memerangi kebodohan.
Itu maksudnya ya. Satu ayat lagi. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Tidak ada siksa terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Tidak ada siksa mereka. In kanat, dan tidak ada siksa terhadap mereka kecuali melainkan dengan satu saya teriakan saja, saja. maka seketika itu mereka mati. Ya. Siapa yang tidak disiksa? Orang yang ini, yang berbuat baik tadi. Orang yang berbuat baik. Jadi tidak disiksa lagi. Hanya satu teriak saja. Allahu Akbar. Maka dia mati. Jadi kalau orang yang tersesat tadi disiksa. Kalau orang yang tidak tersesat tidak ada siksaan. Itu bedanya. Sadaqallahul azim. Besok 30. Ini semua peringatan semua. Mendatang Rasul kayaknya diolok-oloknya lagi. 30 tuh kayak gitu. Alangkah besar penjelasan terhadap bangsa itu. Setiap datang seorang Rasul, kepadanya diolok-oloknya. Itulah kebanyakan manusia. Karena tidak beriman kepada Allah.